Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa setia channel Jalan Tengah yang dimuliakan Allah, soimin, soimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini adalah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan berbagai macam fadilah dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebagai kaum muslimin dari sejak 2 bulan, sekurang-kurangnya dari sejak 2 bulan yang lalu sudah mempersiapkan diri dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita mempersiapkan diri 2 bulan sebelumnya. Untuk apa? Untuk dapat sampai dan bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan baik. Maka kalau sekarang saya dan Anda semua, para pemirsa Jalan Tengah dan soimin soimat kaum muslimin dimanapun berada, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dan mudah-mudahan untuk seterusnya, maka ini patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, juga memberikan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita punya kekuatan, terus sehat walafiat, sehingga dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini nanti, kita insya Allah menjadi termasuk dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Para pemirsa Jalan Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berselawat dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita umat Islam tentang berbagai kemuliaan-kemuliaan di dalam menjalani hidup untuk bisa menjadi hamba Allah yang soleh. Salah satunya adalah beliau juga memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, sehingga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang sudah sering kita dengar, bahwasanya tujuan daripada ibadah puasa ini adalah membentuk kita menjadi insan yang muttaqin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana puasa itu diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian. Semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Mudah-mudahan takwa atau derajat takwa ini kita dapatkan nanti sebagaimana yang disampaikan dalam ayat tadi. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah, soimin soimat rahimakumullah. Sebagai
umat Islam yang baik di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntun oleh agama Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama yang menjadi pewaris beliau, maka kita harus mengilmukan setiap ibadah yang kita lakukan, tidak terkecuali ibadah puasa. Saya yakin para shaimin shaimat dimanapun Anda berada, tentang puasa yang kita laksanakan sekarang ini semua kita sudah mengetahui apa itu puasa, kemudian bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan benar. Kemudian apa-apa yang membatalkan puasa dan seterusnya. Kita semua saya yakin sudah mengilmukannya dengan baik. Meskipun demikian, ada beberapa hal-hal, ada beberapa peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku kontemporer, hal-hal yang baru yang kita temukan sekarang ini, yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat, atau pada zaman ulama-ulama mutakaddimin. Oleh karena hal-hal ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, ataupun pada zaman ulama mutakaddimin, maka kita juga tidak akan mendapatkan penjelasannya secara eksplisit, secara langsung, baik di dalam hadis maupun di dalam ajaran-ajaran para sahabat ataupun di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan mengajak para pemirsa Jalan Tengah untuk kita sedikit memperbaharui pengetahuan kita, mentajdid ilmu kita terhadap hal-hal yang baru atau hal-hal yang bersifat kontemporer yang berhubungan dengan puasa ini. Siapa tahu di antara kita sampai saat ini masih belum jelas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Di antara hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah yang berhubungan dengan suntikan atau injeksi. Kemudian selanjutnya ada juga hal-hal yang sering terjadi, yaitu bagaimana hukumnya tentang perempuan yang menunda haid untuk tujuan ibadah seperti ibadah puasa ataupun ibadah haji dan sebagainya. Dan ada beberapa pembahasan-pembahasan lain yang tentu saja ini berhubungan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini. Para pemirsa setia Jalan Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai daripada pembahasan tentang bagaimana hukumnya perempuan yang menunda haid ketika puasa. Kaitannya dengan penundaan haid ini sering terjadi ketika muslimat, khususnya ini ketika umat Islam perempuan, terutama ketika melaksanakan ibadah haji. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ibadah haji itu membutuhkan keadaan tetap suci dalam hal-hal tertentu, karena haid bagi perempuan itu tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, hal ini sering dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana pandangan ulama terhadap hal ini? Para pemirsa Jalan Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama sepakat bahwasanya menunda haid untuk tujuan ibadah itu dibolehkan. Artinya
perempuan Islam muslimah boleh untuk menunda haidnya dengan bantuan medis supaya dia tidak haid dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah. Tetapi dengan catatan supaya proses penundaan haid itu tidak memberikan kemudaratan kepada orang tersebut. Karena kalau dia memudaratkan, maka ini tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang mengatakan la darara wala dirara. Jangan kalian saling memudaratkan, jangan kalian memudaratkan, memberikan kemudaratan kepada orang lain, jangan juga dimudaratkan. Nah, demikian hukum yang pertama. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar kebolehan terhadap bolehnya seorang perempuan menunda haid ketika melaksanakan ibadah seperti puasa atau haji. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdul Razak dalam kitab Al-Musannif, di mana diceritakan di sana bahwasanya sahabat Ibnu Umar pernah ditanya tentang ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibnu Umar terhadap siklus haidnya yang terlalu panjang sehingga dia ingin untuk meminum obat untuk menghentikan haid itu. Apa tanggapan Ibnu Umar ketika mendapatkan permasalahan itu? Ibnu Umar kemudian menanggapi bahwasanya itu tidak apa-apa. Nah, berdasarkan hadis riwayat dari Abdul Razak di mana menceritakan tentang Ibnu Umar inilah kemudian para ulama menganggap tidak apa-apa atau boleh saja seorang perempuan itu menunda haidnya ketika dia ingin melaksanakan suatu ibadah tertentu seperti haji dan puasa. Meskipun demikian, wahai kaum muslimin rahimakumullah, datang bulan atau haid yang dialami oleh setiap perempuan itu merupakan sunnatillah, sesuatu yang sudah ditetapkan menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi fitrah yang diberikan kepada setiap perempuan dewasa. Oleh karena itu, karena ini adalah fitrah, tentu fitrah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu itu sia-sia. Tentu apa yang diciptakan khususnya bagi perempuan untuk mengalami haid setiap bulan ini memiliki hikmah yang luar biasa untuk perempuan tersebut. Oleh karena itu, jika memang tidak karena kepentingan yang sangat mendesak, kita berharap kepada setiap perempuan muslim tidak melakukan hal penundaan haid itu untuk melakukan ibadah. Tapi kalau memang itu tujuannya untuk hal-hal yang sangat mendesak yang tidak boleh tidak kecuali hanya dengan melakukan itu, maka itu tidak apa-apa dan hukum dasarnya memang dibolehkan menurut pandangan para fuqaha. Nah, demikian untuk pembahasan pertama, yaitu tentang hukum bagaimana hukumnya perempuan yang menunda haid. Kemudian selanjutnya ada pembahasan lagi yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui, yaitu bagaimana hukum suntikan. Sebagaimana kita ketahui saat ini di negara kita dan di banyak negara di dunia ini sedang melaksanakan vaksinasi untuk wabah corona yang melanda dunia sekarang ini. Kaitannya dengan vaksinasi ini, karena vaksinasi ini bentuknya suntikan,
di mana dengan memasukkan vaksin itu ke dalam tubuh kita menggunakan jarum suntik. Nah, ini menyisakan pertanyaan karena sekarang ini kegiatan vaksinasi oleh pemerintah ini juga dia berbarengan dengan pelaksanaan puasa Ramadan. Nah, bagaimana hukum puasa kita apabila kita melakukan suntikan? Sebelum kita membahas tentang suntikan sebagaimana yang kita kenal sekarang, di dalam bahasa Arab, suntikan itu dikenal dia dengan istilah al-haqonah atau al-ibroh. Dulu sebelum cara penyuntikan seperti sekarang ini, al-haqonah itu atau injeksi itu dilakukan dengan memasukkan suatu alat tertentu ke lubang dubur seseorang untuk memasukkan obat atau nutrisi tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh dengan tujuan-tujuan medis. Tetapi dalam perkembangannya, kemudian teknologi kesehatan semakin maju dan semakin modern, sehingga kegiatan memasukkan cara memasukkan suntikan, kegiatan injeksi melalui dubur atau anus seseorang itu sudah mulai ditinggalkan dan sekarang diganti dengan suntikan menggunakan jarum yang biasanya disuntikan melalui nadi ataupun otot. Bagaimana pandangan ulama tentang penggunaan suntikan ini, khususnya ketika berpuasa? Apakah ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Nah, berkaitan dengan pendapat ulama terhadap suntikan ini, ada berbagai pandangan ulama. Ada perbedaan pandangan ulama terhadap suntikan ini. Yang pertama, ada ulama yang menghukum batal, yang membatalkan secara mutlak. Maksudnya adalah kalau orang bersuntik, bagaimanapun jenisnya, apakah dia bersuntik untuk pengobatan ataupun bersuntik untuk memasukkan nutrisi kepada tubuhnya, hukumnya batal. Itu pendapat ulama yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang tidak membatalkan secara mutlak. Suntikan itu tidak membatalkan, baik dia itu bersuntik untuk pengobatan ataupun dia bersuntik untuk memasukkan nutrisi seperti infus dan lain sebagainya itu. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya suntikan itu tergantung. Kalau dia bersuntik melalui urat nadi, maka hukumnya batal. Tetapi kalau dia bersuntik melalui otot, memasukkan cairan suntikan itu melalui otot, maka hukumnya tidak batal. Kemudian yang terakhir, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau suntikan itu untuk pengobatan, hukumnya tidak batal. Tetapi kalau suntikan itu untuk nutrisi, maka hukumnya batal. Nah, apapun pendapat ulama yang saya sampaikan tadi tentu memiliki dasar dan argumennya masing-masing. Kita akan bahas satu-satu bagaimana argumen dari setiap pendapat ulama yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah ulama yang mengatakan bahwasanya suntikan itu batal secara mutlak. Jadi kalau ada orang berpuasa kemudian bersuntik, baik dia itu bersuntik untuk pengobatan ataupun dia bersuntik untuk memasukkan nutrisi, maka hukumnya batal. Di antara argumen atau dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama ini adalah yang pertama, suntikan atau injeksi itu menyebabkan masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh.
rongga terbuka yang ada di dalam tubuh, atau yang dikenal dengan istilah al-jafn, rongga terbuka yang ada dalam tubuh. Jadi yang menyebabkan batal itu adalah masuknya atau sampainya sesuatu zat, baik zat cair ataupun zat padat yang ada di luar, masuk sampai ke dalam rongga terbuka yang ada di dalam tubuh. Masuknya ini tidak ada bedanya, baik melalui lubang yang terbuka secara alami seperti mulut, hidung, kemudian kubul dan dubur dan lain sebagainya, ataupun melalui lubang yang dibuat kemudian, maksudnya dibuat kemudian melalui lubang yang tidak terbuka secara alami seperti lubang yang dibuat melalui jarum suntik ini. Yang penting proses itu menyebabkan sampai sesuatu kepada rongga terbuka di dalam tubuh itu, yaitu perut dan otak, itu akan menyebabkan batal puasa. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, yang menjadi titik inti kebatalan puasa, kata para ulama yang mengatakan suntikan ini batal, adalah yang menjadi inti kebatalan puasa itu adalah sampainya sesuatu zat ke dalam rongga, baik itu rongga perut ataupun rongga otak. Entah bagaimanapun caranya, baik dia itu melalui injeksi atau apa saja, yang penting dia sampai sesuatu ke dalam rongga, itu akan membatalkan puasa. Itu menurut argumen yang kedua. Tadi argumen yang pertama adalah itu akan menyebabkan masuknya sesuatu, kegiatan masuk itu membatalkan, katanya yang pertama. Kemudian yang kedua, sampainya sesuatu ke dalam rongga itu alasan yang kedua membatalkan. Kemudian yang ketiga, menurut para ulama yang membatalkan puasa dengan suntikan ini, kegiatan injeksi ini sebenarnya adalah hanya cara lain untuk melakukan dua aktivitas utama manusia, yaitu makan dan berobat. Di mana kedua aktivitas ini biasanya dilakukan melalui mulut. Dan aktivitas yang dilakukan melalui mulut untuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga di dalam tubuhnya itu membatalkan puasa. Jadi tidak ada bedanya apakah aktivitasnya itu dilakukan dengan disuntikkan ataupun dilakukan secara manual, seperti makan secara manual, itu sebenarnya sama saja karena intinya sama, kata ulama, argumentasi ulama yang membatalkan ini. Bahkan katanya kegiatan yang dilakukan melalui suntikan ini keefektifannya, pengaruhnya itu jauh lebih efektif daripada apa yang dilakukan secara manual. Kalau kita berobat menggunakan obat minum yang diminum melalui mulut, itu butuh beberapa waktu untuk bisa bereaksi. Tetapi kalau kita lakukan dengan cara injeksi atau menyuntikkan, itu langsung bereaksi. Ini jauh lebih efektif. Nah, ini beberapa alasan yang menjadi dasar bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya melakukan suntikan itu membatalkan puasa. Adapun ulama yang berpendapat bahwasanya suntikan itu tidak membatalkan puasa sama sekali, para pemirsa Jalan Tengah yang dirahmati Allah, itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah Syekh Qadi Abdullah bin Iyad Al-Bukairi. Kemudian ada juga Al-Allamah Abdul Razak. Al-Allamah Abdul Razak ini adalah pernah menjadi Grand Syekh Al-Azhar. Juga pendapat ini dikuatkan oleh Mahmud Saltut, Yusuf Qardawi dan lain sebagainya. Banyak ulama, terutama ulama-ulama mutaakhirin yang berpendapat tentang bahwasanya suntikan ini tidak membatalkan puasa.
Di antara alasan daripada para ulama yang berpendapat bahwasanya suntikan tidak membatalkan puasa adalah yang pertama adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui suntikan itu tidak melalui lubang tubuh yang alami serta tidak terbuka. Karena di dalam keterangan kitab-kitab fikih mengatakan bahwasanya yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu dari lubang terbuka, di mana lubang terbuka itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu ada mulut, kemudian kubul dan dubur, kemudian hidung dan telinga. Ini alasan yang pertama dari para ulama, bahwasanya suntikan itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh tidak melalui lubang terbuka. Jadi karena dia tidak melalui lubang terbuka, maka dia tidak sama dengan apa yang disampaikan, apa yang disebutkan oleh para ulama mutakaddimin. Itu hal-hal yang membatalkan puasa itu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya suntikan yang baik melalui urat nadi ataupun otot itu tidak termasuk melalui jauf, karena urat nadi dan otot bukanlah jauf, bukan lubang terbuka, bukan rongga. Itu menurut pendapat ulama yang membolehkan ini. Kemudian yang ketiga, ulama yang membolehkan itu berpendapat atau beralasan bahwasanya suntikan atau injeksi itu tidak memberikan efek kenyang dan segar sebagaimana yang dihasilkan oleh makan dan minum. Kalau kita makan secara manual, secara langsung itu melalui mulut itu kan kenyang kita, kalau kita minum kita segar. Tetapi injeksi ataupun suntikan itu tidak memberikan efek kenyang. Kenapa? Karena proses daripada zat yang dimasukkan melalui jarum suntik itu tidak melalui pencernaan. Nah, ini beberapa alasan daripada ulama yang membolehkan secara mutlak atau membolehkan suntikan itu secara pasti, tidak ada kecuali-kecualinya. Nah, selanjutnya ada pendapat ulama juga yang membolehkan suntikan tetapi memberikan pengecualian, yaitu kalau suntikan itu dilakukan melalui nadi atau pembuluh darah, maka itu hukumnya membatalkan puasa, tetap seperti infus. Karena infus ini disuntikkan melalui nadi atau pembuluh darah, maka itu membatalkan puasa. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama besar di Yaman, yaitu Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau memberikan ilustrasi menggunakan ibarat fikih yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih. Ada sebuah analogi yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab fikih, bahwasanya sekiranya ada orang yang tertikam di bagian pahanya, kemudian dia menuangkan obat, maka hal ini tidak membatalkan puasa karena obat tersebut tidak sampai ke rongga terbuka dalam tubuhnya atau jaufnya. Kemudian selanjutnya, sedangkan apabila seumpama ada orang yang ditikam di bagian perutnya, kemudian dia menuangkan obat atau di bagian depan tubuhnya, seperti di bagian lambung, di perut ataupun di dadanya, kemudian dia menuangkan obat, maka puasanya akan menjadi batal karena obat tersebut bisa sampai kepada jaufnya atau rongga terbuka di dalam tubuhnya. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.